Halo, selamat datang di video saya. Kali ini kita tidak akan ngobrol tentang tools-nya gitu ya. Kayaknya di video-video sebelumnya kita sudah ngobrol banyak tentang spesifik AI tools untuk membantu penelitian kita atau membantu kita menulis gitu atau mencari literature review gitu. Hari ini saya mau berhenti sejenak. Kayaknya kemarin sudah banyak ngomong tentang chat GPT gitu ya, tapi tidak punya cukup banyak waktu untuk merefleksikan apa yang sebenarnya mungkin akan terjadi di masa yang akan datang gitu. Terutama di perguruan tinggi karena saya mengajar di kampus gitu. Jadi membayangkan bagaimana chat GPT akan benar-benar bisa memengaruhi apa yang terjadi di teaching and learning processes gitu, terutama di perguruan tinggi. Mungkin menarik juga untuk ngomong tentang implikasi chat GPT untuk level pendidikan yang lain gitu ya. Tapi hari ini saya mau ngomong tentang sesuatu yang sedang saya gulati juga gitu. Jadi beberapa hari terakhir sejak diluncurkannya ChatGPT di awal Desember, penggunaan ChatGPT globally itu naik pesat. Kalau teman-teman sekarang akses ChatGPT di chat.openai.com, trafficnya tinggi sekali. Bisa jadi misalkan teman-teman tidak bisa masuk sama sekali ke websitenya, atau bisa ketika di tengah-tengah sedang ngobrol dengan ChatGPT-nya kemudian tiba-tiba mati karena trafficnya tinggi sekali. Gitu. Banyak orang yang ngomong bahwa mengerikan, ChatGPT ini adalah fenomena yang mengerikan karena bisa menggantikan banyak hal, bisa memberikan banyak hal, meskipun banyak orang juga yang bilang bahwa hasilnya tuh nggak akurat. Kalau kita ngomongin literature review atau references itu banyak yang fake, banyak yang nggak akurat gitu. Terus banyak juga yang ngomong ketika diminta untuk membuatkan apa gitu, hasilnya tidak begitu pas gitu. Yang harus dipahami adalah ChatGPT ini adalah mesin yang sedang belajar gitu. Jadi kalau kita mau ngomong jujur nih, ChatGPT ketika awal rilis dan sekarang itu sudah sangat beda, sangat beda. Dia belajar gitu, dia belajar lewat prompts gitu ya, lewat kalimat-kalimat atau pertanyaan yang kita ajukan ke ChatGPT. Jadi di masa yang tidak akan datang, tidak akan terlalu datang gitu. ChatGPT ini bisa benar-benar sangat pintar, dan itu yang harus kita waspadai. Dan hari ini saya pengen ngomong 4 hal yang bisa menjadi bahan refleksi kita bareng-bareng ya tentang bagaimana melihat ChatGPT dan kemudian melihat masa depan perguruan tinggi gitu. Kalau kita ngomongin tentang ChatGPT ya, ada banyak model AI tools yang mirip dengan ChatGPT, terutama AI tools yang menggunakan GPT-3 gitu. Itu baru generasi ketiga ya, GPT generasi ketiga, belum generasi keempat, belum generasi kelima. Jadi mesinnya akan terus bertambah pintar. Nah, saya ingin melihat sebenarnya bagaimana kemudian perguruan tinggi bisa mengejar gitu, mengejar tren atau fenomena ini gitu. Kalau teman-teman mencoba ChatGPT gitu atau bisa melihat video-video saya sebelumnya tentang bagaimana saya menggunakan ChatGPT, variasi penggunaan ChatGPT-nya itu banyak banget. Dari apa yang saya bikin di video itu banyak yang beririsan dengan hal-hal akademik gitu ya, bikin presentasi, bikin silabus gitu. Meskipun tidak sangat pas, bisa. Pertanyaannya bisa atau tidak bisa. Kalaupun harus diperbaiki, memang harus diperbaiki gitu karena memang tidak sangat sempurna, tetapi bisa. Dan itu yang mungkin oleh banyak orang disebut mengerikan. Dan banyak orang bilang juga bahwa meski itu tidak sempurna ya, memang belum sempurna. Tapi kalau sudah sempurna, itu bisa mengerikan, bisa menggantikan banyak hal, terutama kita gitu. Jadi beberapa hal memang harus kita perhatikan ya, terutama tentang implikasi yang lebih luas ke teaching and learning processes di perguruan tinggi. Terutama kalau kita ngomong ya, kalau teman-teman dari perguruan tinggi gitu, terutama kalau kita ngomong tentang tridharma perguruan tinggi. Jadi, apakah ChatGPT ini benar-benar bisa mengaruhi penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat? Saya yakin iya. Gitu. Mungkin kita perlu ngobrol di sesi yang berikutnya gitu ya, tentang bagaimana kemudian masing-masing aspek dari tridharma perguruan tinggi ini benar-benar bisa dipengaruhi oleh ChatGPT gitu.
by the end of the day saya aja pengen bilang we have to embrace this new phenomenon gitu. Jadi hal-hal seperti apa namanya larangan menggunakan ChatGPT, jangan pakai ChatGPT. Lalu kita pakai ChatGPT kok misalkan ya. Kalau kita ngomong ke mahasiswa kita gitu, jangan pakai ChatGPT. Lalu kita pakai. Kalau mau fair ya dua-duanya nggak pakai gitu selesai. Atau misalkan kalau memang tidak dibatasi, eh, kita kemudian berpikir untuk lockdown servers, ya, lockdown browser gitu, di browse di browser browser kita kemudian di komputer-komputer kampus misalkan kalau mau mengakses ChatGPT kemudian dihalangi gitu, di set gitu. Ya nggak juga bisa, nggak juga gitu, nggak juga seperti itu. Atau misalkan dilarang benar-benar gitu. Jadi you are forbidden gitu ya. Dilarang menggunakan ChatGPT gitu. Bagi saya itu bukan cara yang sustainable gitu. Bagi saya cara yang sustainable adalah mengintegrasikannya ke dalam kebijakan satu dan kedua pedagogi. Nah, itu butuh sesi yang lain juga. Jadi secara kebijakan harus dimasukkan tidak hanya ChatGPT ya, tetapi juga banyak banyak AI tools yang lain dalam hal pedagogi ketika kita mengajar. ChatGPT dan AI tools yang lain juga juga harus mulai diperhatikan gitu supaya bisa secara integratif digunakan apa namanya di kelas-kelas kita. Nah, kira-kira ada empat gitu ya, ada empat hal yang menurut saya penting untuk dibicarakan. Academic integrity, model assessment, respons yang harus segera dilakukan oleh kita nih, staff gitu ya, dosen, atau mungkin tidak hanya dosen ya, tenaga pendidikan juga gitu di kampus, serta rentan jangka menengah gitu. Apa yang sekiranya bisa kita bayangkan dengan munculnya gitu, the emergence of ChatGPT and other AI power tools gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk jangka menengah gitu. Kalau kita ngomong tentang academic integrity gitu, kalau teman-teman perhatikan ya, kalau teman-teman pakai ChatGPT gitu untuk bikin essay deh gitu, meskipun tidak sempurna ya, tapi bisa. Dan kalau kita perhatikan juga, kalau kita cek hasil hasil dari ChatGPT, essay-nya misalkan 1.000 kata gitu, kita pindahkan ke Turnitin, hasilnya itu sangat sangat kecil, hampir tidak terdeteksi plagiarismenya. Sangat mengerikan, sangat mengerikan. Berbeda ketika kita menggunakan ghostwriter gitu, kita minta orang untuk bikinin. Mungkin masih akan tinggi gitu ya tingkat plagiarismenya. Tapi kalau pakai kayak tool seperti ini masih agak susah untuk apa namanya untuk mencurigainya gitu. Apakah ada cara sekarang gitu at the moment we are speaking gitu, apakah ada cara untuk countering gitu, bukan apa mengecek hasil dari AI tools ini? Sudah ada beberapa yang mencoba mengembangkan, kalau kita perhatikan diskusinya di Twitter gitu kencang banget beberapa hari ini, tapi belum ada yang benar-benar fix bisa ngomong bahwa misalkan ya model jawaban ini kemudian benar-benar diproduksi oleh AI bots, terutama ChatGPT gitu, belum ada. Maka perlu ada beberapa yang harus kita perhatikan gitu ya. Jadi yang perlu dilakukan sebenarnya kalau kita ngomongin tentang academic integrity adalah tentang bagaimana kita memahaminya gitu. Jadi bagaimana kita memahami ChatGPT ini gitu dalam sisi academic integrity. Kalau saya boleh bilang sih bahwa ada banyak resiko gitu, ada banyak resiko yang akan muncul di kemudian hari. Saya pernah bikin video atau sudah belum ya, saya lupa. Sudah diupload atau belum gitu, mungkin masih ngantri, tentang tentang presentasi gitu, tentang presentasi. Jadi kalau kita ngomongin tentang presentasi, ChatGPT itu bisa membantu kita bikin ya. Kita misalkan masukin topik doang, masukin topik, kemudian ChatGPT bisa bikin outline materinya, serta skrip materinya. Kalau kita ngomong tentang essay, ChatGPT juga bisa membuatkan jawaban dari essay hanya pertanyaannya saja misalkan yang kita masukkan ke ChatGPT. Jadi satu hal perlu kita duduk bersama ngomong bagaimana kita bisa melihat nih AI tools, terutama untuk yang writing ini ya gitu ya, yang bisa membantu siswa kita untuk mengerjakan
yang mereka harus kerjakan. Gitu. Bagaimana sih yang harus kita lakukan gitu? In terms of academic integrity. Yang kedua, kalau kita ngomongin tentang model assessment, maka yang perlu saya tawarkan gitu, perlu kita obrolkan bersama adalah bahwa bagi saya model assessment dan pedagoginya gitu, pedagogi itu, the art of teaching gitu, the art of our teaching di konteks perguruan tinggi itu harus benar-benar dirubah secara fundamental. Karena memang hal-hal fenomena, bayangkan ya 2022 itu sudah seperti ini. Bayangkan 2-3 tahun akan datang. Jangan sampai kemudian kita kaget gitu, kagok gitu apa. Oh, saya tidak mengira ini akan terjadi. Sebenarnya sudah akan terjadi gitu. Trennya sudah mulai dari tahun 2010-an misalkan. Atau bahkan sebelum itu. Yang perlu kita lakukan sebenarnya kita harus mulai lebih siap gitu. Dan itu ingin saya coba lemparkan ke teman-teman lewat video ini gitu. Kalau kita memang mau apa namanya mau ngomong tentang model assessment, maka salah satu yang bisa kita lakukan adalah tidak hanya menilai end product gitu. Jadi kalau kita menilai end product ya semua pakai ChatGPT. Mungkin kita perlu benar-benar mengintegrasikan penilaian dari hulu ke hilir gitu ya, dari awal sampai belakangnya gitu, prosesnya gitu, sampai kemudian tercipta end produknya, entah itu essay, entah itu presentasi, entah itu skripsi gitu, bahwa bahwa dari hulu ke hilir, dari awal sampai akhir prosesnya kita juga hargai gitu. Ada model assessment yang mungkin akan sedikit berubah. Kalau fokusnya, kalau kalau goalsnya tetap end product, ya kita gagal karena semuanya bisa dibikin lewat 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 ChatGPT gitu ya. Dibikin, masukin ke Quillbot misalkan, itu another AI tools, kemudian masukin Turnitin, low percentage on plagiarism gitu, dan selesai. Dan bagus misalkan. Bisa se semengerikan itu. Bagian lain yang mungkin perlu dipikirkan adalah bagaimana kita bisa mungkin ya scaffolding basic skills gitu, yang mendorong siswa kita untuk punya kompetensi yang lebih baik dalam menulis, dalam presentasi gitu. Jadi tidak hanya end product, tapi bahwa dalam prosesnya itu dari um, apa namanya dari awal sampai akhir gitu, kita scaffolding skills teman-teman mahasiswa gitu dari awal sampai akhir, sehingga mereka juga bisa merasa terbantu, kemudian bisa menghasilkan end product yang bagus juga. Dan bagi saya yang paling penting adalah ChatGPT ini dan AI tools yang lain harus mulai diintegrasikan ke kelas kita. Jadi jangan ditolak gitu, jangan ditolak. Karena mereka juga pasti akan tahu, atau bahkan mereka sudah tahu gitu. Jadi harus mulai diintegrasikan dan harus mulai bikin lesson plan baru. Harus dimulai bikin aktivitas kelas yang baru yang mulai mengintegrasikan AI tools ini ke dalam teaching and learning processes gitu. Apapun mata kuliah, apapun bidang keilmuan yang kita punyai gitu. Satu. Dan beberapa tawaran respons yang harus segera kita lakukan adalah satu, bagi saya penting untuk kita punya kesadaran baru gitu. Ada alasan kenapa saya bikin banyak video tentang ChatGPT dan AI tools gitu, bahwa kita harus punya kesadaran baru bahwa kalau kita tahu ada AI tools ini dan kita bisa pakai, siswa kita bisa pakai gitu, mahasiswa kita bisa pakai, dan yang mereka bisa lakukan itu beyond our imagination gitu. Kalau teman-teman perhatikan gitu, kalau ada teknologi apa gitu, mahasiswa sudah beberapa langkah di depan kita gitu, dan kita harus sangat sadar tentang itu. Sementara kalau jangan sampai kemudian kita kaget gitu. Wah, ternyata ada alat ini gitu, dan kemudian kita gagap menghadapinya. Jadi yang pertama menurut saya harus dilakukan adalah raising awareness gitu di antara dosen, tendik gitu ya, tenaga kependidikan, dan asisten-asisten yang lain gitu, bahwa sekarang nih ada alat yang namanya ChatGPT. Sekarang nih ada alat yang namanya ini gitu. AI power tools yang lain gitu. Harus sangat sadar bahwa ini bisa digunakan untuk ini, dan apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi satu, kesadarannya dulu harus muncul. Dan yang kedua adalah mulai mulai memikirkan tentang bagaimana kemudian kita bisa memaksimalkan ChatGPT untuk apa namanya mengubah mengubah sistem penilaian kita gitu.
dan sistem apa namanya sistem mengajar kita. Jadi jangan kemudian ditolak gitu. Oh, ada ChatGPT kemudian kita harus bikin countermeasures-nya gitu. Jadi nggak boleh pakai ChatGPT semua komputer di kampus kalau buka chat.openai.com kemudian apa namanya ditolak gitu, apa namanya dilarang gitu. Nggak juga bisa nggak juga seperti itu. Jadi ada beberapa yang harus kita sesuaikan gitu. Yang jelas gitu, jangan cuma end product. Dari hilir ke dari hulu ke hilir, dari awal sampai akhir, proses eh, kerja teman-teman mahasiswa juga harus harus ada nilainya gitu. Mungkin itu bisa jadi salah satu alternatif. Ada banyak alternatif, mungkin bisa kita bicarakan selanjutnya juga. Yang berikutnya yang menurut saya penting adalah selain kesadaran, mengubah sistem, asesmennya yang ketiga training, jelas training, workshop, lokakarya, seminar gitu tentang bagaimana kemudian kita bisa mengintegrasikan ChatGPT ini atau AI power tools yang lain untuk tridharma perguruan tinggi yang lain kita gitu, tidak hanya untuk pengajaran tapi juga untuk penelitian dan juga untuk pengabdian masyarakat. Jadi jangan kemudian terus-menerus dilihat sebagai ancaman gitu. Peluang kok, cuma memang kita harus benar-benar bisa menempatkan diri pada posisi yang pas gitu. Supaya ketika ini dipakai di pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat bisa lebih efektif dan efisien. Dan kemudian nyambung dengan nomor satu, secara secara kalau kita ngomongin integrity gitu, academic integrity sih, kita bisa bisa dengan lebih leluasa gitu ngomong bahwa ini pas kok gitu, penggunaannya cocok. Uh, yang menurut saya lebih lebih besar lagi gitu ya, kita ngomong tentang kampanye kampanye academic integrity secara lebih luas di universitas gitu. Kalau kesadarannya sudah ada, sudah mulai ada training, sudah harus mulai dipush nih bahwa kalau kita ngomongin ChatGPT dan AI tools yang lain, maka harus secara uh, akademik gitu ada integritas harus dijaga. Jadi promosi gitu, secara promosi terutama jika dikaitkan dengan values yang ada di masing-masing universitas. Jadi menurut saya itu juga penting untuk membuatnya menjadi sangat kontekstual dengan keadaan masing-masing di universitas masing-masing ya, di PT masing-masing, sehingga penggunaan ChatGPT atau AI tools yang lain bisa lebih 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 kontekstual dengan keadaannya. Dan kalau kalau boleh saya propose gitu, ada beberapa rencana jangka menengah yang bisa kita lakukan. Yang jelas kalau nomor satu menurut saya bahwa our teaching and learning processes itu harus mulai beralih ke flip classroom. Bukan berarti karena saya flip classroom practitioner gitu ya, bukan juga, tapi bahwa kita tidak menjadi the only source of knowledge gitu in the classroom. Ngapain kita ngomong panjang lebar lawang mereka juga bisa nyari sendiri gitu. We are not teaching what gitu. We are no longer teaching what nowadays gitu. Enggak. We are guiding students with how. Nah, how itu yang bisa kita lakukan, yang bisa dimaksimalkan dengan penggunaan flip classroom. Kita bukan guru, we are not teachers anymore gitu. We are navigators gitu. We navigate students learning. Dan dengan flip classroom dan dinamika kelasnya yang ada before, during, and after classroom itu lebih memudahkan kita untuk mengintegrasikan hal-hal seperti ChatGPT atau AI tools yang lain gitu. Yang berikutnya mungkin secara umum memang kita harus mulai mengubah RPP dan silabus kita secara besar gitu, secara menyeluruh dan komprehensif gitu, bahwa keberadaan AI tool seperti ini akan sangat mempengaruhi banyak hal gitu. Bukan materinya, bukan isi materinya, tetapi bahwa the way teaching and learning processes are conducted in some ways. Dan yang terakhir sebenarnya adalah ngomong tentang bagaimana kemudian secara institusi kampus bisa 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 mengintegrasikan mengintegrasikan ChatGPT atau AI tools yang mirip-mirip seperti ini di masa yang akan datang, supaya tridharma perguruan tingginya menjadi lebih efektif dan efisien gitu. Jadi tidak kemudian dilihat
bahwa alat-alat seperti ini tuh musuh, bukan, tapi bahwa ini sebenarnya bisa kok, cuma memang harus harus benar-benar di apa namanya, dilihat secara holistik gitu. Apa yang bisa kita lakukan, bagaimana kita melakukannya, dan siapa yang akan melakukannya. Gitu. More or less. Sedikit refleksi singkat di video ini, semoga membantu teman-teman juga yang dari kemarin kok kayaknya masih bisa ngobrol tentang ChatGPT, tapi kok kayaknya promosi banget ya. Nggak juga gitu. Tapi dengan video ini saya pengen ngomong bahwa ini ada gitu. Ini ada dan bisa bikin gitu. Terus apa yang bisa kita lakukan? Nah, semoga lewat ini kesadaran, lewat video-video ini teman-teman punya lebih banyak kesadaran tentang apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan gitu, terutama jika teman-teman teman-teman seorang guru dan berada di sebuah institusi pendidikan gitu, entah di perguruan tinggi atau di institusi di level pendidikan yang lain gitu, more or less. Kita ngobrol di video berikutnya, ada banyak hal yang mungkin bisa kita bicarakan lagi gitu, tapi that's it, that's all for this video. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya, bye.